Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap tindakan pemerintah itu harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan juga mandat. Atribusi menjadi yang paling penting karena diberikan langsung oleh undang-undang atau konstitusi sebagai dasar legalitas pejabat untuk membuat keputusan dan menjalankan kebijakannya. Tanpa atribusi, tindakan pejabat dapat dianggap melampaui kewenangan. Pemahaman atribusi diperlukan agar pelaksanaan pemerintah tetap adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Nah, tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kewenangan atribusi dalam penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah mencakup urusan-urusan seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Dari berbagai jenis kewenangan, wewenang atribusi adalah kewenangan yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga atau pejabat tertentu. Ciri-cirinya adalah bersifat asli, yaitu langsung berasal dari peraturan perundang-undangan tertinggi. Yang kedua, menciptakan kewenangan baru, tidak hanya memindahkan, tapi menciptakan kewenangan yang sebelumnya tidak ada. Dan yang ketiga, menentukan pemegang kewenangan, yaitu menetapkan secara jelas lembaga atau pejabat mana yang berwenang. Yang terakhir, bertanggung jawab penuh, lembaga atau pejabat yang menerima atribusi bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Intinya, atribusi adalah pemberian kewenangan baru dan orisinal dari pembuat undang-undang kepada suatu institusi. Dasar hukum wewenang atribusi diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai kewenangan pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dan tindakan administrasi, serta tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan tugas administratif. Pasal-pasal dalam undang-undang ini juga menjelaskan secara rinci batas-batas kewenangan dan bagaimana pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Tujuan wewenang atribusi. Tujuan wewenang atribusi adalah memberikan kewenangan pemerintah kepada organ atau badan pemerintahan berdasarkan kepada undang-undang agar organ tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara sah dan juga sesuai dengan aturan hukum. Dengan atribusi, pemberian wewenang ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, legitimasi pelaksanaan kekuasaan, dan aktivitas dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dari spesifik tujuan utama wewenang atribusi meliputi yang pertama memberikan legalitas dan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kewenangan oleh organ pemerintahan. Yang kedua, menjamin bahwa kewenangan yang dijalankan bersumber dari undang-undang sehingga sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum. Yang ketiga, menetapkan batasan yang jelas pada kewenangan organ pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelampauan wewenang. Yang keempat, memudahkan pembentukan dan distribusi kewenangan pemerintahan secara sistematis dan terstruktur sesuai fungsi dan tugas yang diamanatkan undang-undang. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dengan memastikan kewenangan yang diperlukan telah diberikan secara sah. Implementasi wewenang atribusi dalam praktik pemerintahan. Implementasi wewenang atribusi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dapat terlihat dalam pelaksanaan fungsi lembaga negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang 1945. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjalankan kewenangan membentuk undang-undang sebagai wujud atribusi yang diberikan melalui pasal 20 ayat 1. Kewenangan tersebut bersifat asli dan tidak tergantung pada pelimpahan dari lembaga lain. Di bidang eksekutif atau presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan dan berwenang menetapkan peraturan pemerintah atau PP berdasarkan pasal 4 ayat 1. Menertibkan PP ini merupakan bentuk nyata atribusi dalam mengatur pelaksanaan undang-undang secara lebih teknis. Selain itu, pada lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan atribusi yang diberikan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. MA mewakili wewenang memutus perkara kasasi dan menguji peraturan di
bahwa undang-undang sedangkan MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa hasil pemilu, serta menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara. Semua kewenangan tersebut adalah kewenangan asli yang bersumber dari konstitusi, bukan hasil pelimpahan. Di tingkat daerah, gubernur, bupati, dan wali kota memperoleh kewenangan melalui undang-undang pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Contohnya, bupati memiliki kewenangan menetapkan peraturan bupati dan menerbitkan perizinan daerah, yang merupakan implementasi langsung dari atribusi kewenangan daerah pemerintahan daerah. Dengan demikian, implementasi wewenang atribusi dalam praktik pemerintahan tercermin melalui tindakan dan kebijakan lembaga negara berdasarkan kewenangan asli yang bersumber dari konstitusi dan undang-undang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan legal, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup wewenang atribusi. Yang pertama ada sumber kewenangan langsung dari pembuat undang-undang, misalnya legislatif yang menetapkan undang-undang. Yang kedua ada penerima organ atau jabatan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang bukan berdasarkan pelimpahan dari organ lain. Yang ketiga ada tanggung jawab penuh berada pada organ penerima atribusi. Yang keempat bersifat asli dan langsung bersumber dari hukum asas legalitas. Yang kelima, pelaksanaan dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri dan bersifat terus-menerus selama diperlukan, sepanjang diatur dalam undang-undang. Yang keenam, pembatasan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain kecuali diatur dalam UUD atau undang-undang. Wewenang atribusi adalah dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang sah. Sederhananya, atribusi itu berarti kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada pejabat atau lembaga pemerintah. Kewenangan ini sifatnya asli, bukan pelimpahan dari pejabat lain. Dengan adanya atribusi, setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan lebih teratur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, atribusi juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, karena semua keputusan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sudah diatur oleh hukum. Maka kepastian hukum dan legitimasi dalam setiap keputusan bisa terjamin. Jadi, implementasi wewenang atribusi terlihat dalam tugas-tugas lembaga negara yang sudah diberi wewenang langsung oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya seperti DPR dalam pembentukan undang-undang, Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah, dan lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi kehakiman yang berdasar pada konstitusi. Di daerah, kepala daerah juga mendapat wewenang melalui atribusi untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah. Jadi secara keseluruhan, wewenang atribusi menjadi dasar hukum utama yang membuat sistem pemerintahan berjalan demokratis, legal, dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum atau rule of law di Indonesia.